Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Tak lupa Bapak ingatkan bagi kalian yang ada di rumah untuk senantiasa mentaati protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker saat keluar rumah, selalu jaga jarak dan jauhi kerumunan. Nah, dengan cara itu kalian sudah melakukan protokol kesehatan. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, materi kita hari ini adalah kebersihan pakaian. Nah, ini adalah materi di kelas 1 tentang kebersihan pakaian. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, memahami cara menjaga kebersihan pakaian. Kemudian yang kedua, mempraktekkan cara menjaga kebersihan pakaian. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya Bapak akan jelaskan bagaimana cara menjaga kebersihan pakaian. Cara menjaga kebersihan pakaian yang pertama yaitu mengganti pakaian setiap hari. Nah, ini sangat penting sekali karena setiap hari kalian harus mengganti pakaian. Kenapa? Karena pakaian yang sudah dipakai seharian akan kotor karena debu, kemudian lagi kotor karena keringat dan polusi udara lainnya. Kemudian lagi cara yang selanjutnya adalah mencuci pakaian. Nah, mencuci pakaian ini manfaatnya untuk membersihkan dari kotoran. Nah, baju yang kotor harus kita cuci supaya kotoran dan bau keringat yang menempel pada baju hilang. Kemudian yang ketiga adalah menjemur pakaian. Nah, menjemur pakaian ini agar semua pakaian kering dan tidak berjamur. Nah, kemudian selanjutnya menyetrika pakaian. Nah, untuk menyetrika pakaian supaya menjadi rapi dan indah. Kemudian yang selanjutnya melipat pakaian. Nah, tujuan dari melipat pakaian ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk pakaian tetap rapi. Nah, kemudian selanjutnya menyimpan pakaian dalam lemari. Nah, menyimpan pakaian dalam lemari ini untuk menghemat waktu dan mencari pakaian yang ingin dipakai itu lebih mudah. Nah, di sini Bapak ada saran sedikit untuk kalian. Hindari menggantung pakaian di dalam ruangan. Nah, kenapa anak-anak? Jadi Bapak pesankan hindari menggantung pakaian di dalam ruangan. Karena akan menyebabkan menjadi sarang hewan. Nah, ini adalah contoh yang tidak baik. Nah, kalian di rumah usahakan jangan menggantung pakaian terlalu lama, bahkan berhari-hari, karena ada hewan yang bersarang di gantungan baju. Nah, anak-anak, kalian tahu apa hewan yang bersarang di gantungan baju yang bergantung di dalam ruangan? Baik, Bapak akan menampilkan gambarnya, kalian akan menebak. Kira-kira hewan apa
yang bersarang di baju yang bergantung. Nah, ini anak-anak. Hewan inilah yang bersarang ketika baju kalian bergantung dan lama sekali, bahkan berhari-hari. Namanya adalah nyamuk. Nah, jadi baju yang bergantungan di luar ruangan atau di dalam ruangan yang berhari-hari akan menjadi sarang nyamuk. Nah, baik anak-anak, untuk memperjelas pembelajaran kita pada hari ini, Bapak sudah menyiapkan sebuah video untuk kalian simak bagaimana cara mencuci menggunakan tangan. Nah, itu salah satu dari untuk menjaga kebersihan pakaian. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya kita simak videonya, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, jumpa lagi untuk belajar kecakapan hidup. Hari ini kita akan belajar mencuci baju. Wah, pasti seru banget kan? Kenapa ya? Kok kita harus belajar mencuci baju? Itu kan pekerjaan mama, Miss. Udahlah, Miss, biar Mbak aja yang ngerjain. Life skill seperti ini perlu kalian pelajari. Kenapa? Bisa saja suatu hari mama butuh bantuan kalian. Ada hal yang bisa kalian lakukan. Misalnya, Mah, baju-baju mainku aku yang cuci aja deh, Mah. Mama masak aja snack buat aku. Oke guys, tanpa lama-lama, yuk kita belajar bagaimana cara mencuci baju. Yang pertama, kalian harus menyiapkan perlengkapannya dulu. Apa saja perlengkapannya? Ini dia. Oke, kita butuh 2 buah ember, kemudian cairan deterjen, boleh juga bubuk deterjen. Maaf ya, Miss Devi bukan endorse. Kebetulan di rumah adanya yang ini. Oke, setelah itu kita butuh juga menyiapkan pewangi pakaian. Jadi pakaian yang setelah kita cuci nanti mau kita rendam dengan cairan ini, cairan pewangi. Kemudian yang terakhir pastinya kita harus siapkan baju kotor yang akan kita cuci. Yuk kita mulai mencuci. Pertama-tama kalian isi dulu salah satu ember dengan air. Banyaknya air yang kalian isi di ember tergantung banyaknya pakaian yang akan kita cuci. Kemudian setelah diisi air, kita masukkan cairan pembersih baju atau deterjen. Boleh bubuk, boleh juga yang bentuknya cair. Setelah itu, kita masukkan pakaian kotor ke dalam ember yang sudah berisi deterjen. Kemudian, pakaian direndam selama 30 menit lah. Sifat dari sabun adalah mengikat kuman sehingga kuman-kuman tadi akan mati ketika dia bertemu dengan sabun. Seperti saat kita mencuci tangan, maka kotoran-kotoran, kuman-kuman yang ada di tangan akan hilang ketika kita mencuci tangan dengan sabun. Begitu juga ketika kita merendam pakaian dengan sabun deterjen, maka kuman-kuman, kotoran-kotoran yang ada di baju kotor tersebut akan cepat hilang. Proses berikutnya, kita kucek-kucek pakaian yang tadi kita rendam. Nah, nih dikucek-kucek. Nah, seperti itu caranya. Setelah selesai mengkucek pakaian, selanjutnya pakaian tadi kita peras. Nah, diperas. Setelah itu, masukkan ke dalam ember yang kosong.
Proses selanjutnya adalah kita buang tadi air bekas rendaman, bersihkan dulu. Oke, isi lagi air. Proses selanjutnya disebut membilas cucian. Oke, kita isi air kembali. Nah, terus setelah diisi, kita kucek-kucek lagi pakaiannya. Nah, seperti ini. Setelah itu, kalian peras. Proses membilas ini boleh dilakukan 1 atau 2 kali. Oke, kalau sudah masukkan ke ember. Nah, kita buang ya air bekas bilasan. Selanjutnya kita isi salah satu ember yang kosong dengan air. Nah, nanti ember ini akan kita tambahkan cairan pewangi atau softener. Fungsi dari softener ini membuat pakaian hasil cucian menjadi lebih lembut karena tadi kan habis kena sabun deterjen ya. Nah, nih diisi secukupnya. Oke. Kita pinggirkan. Proses terakhir dalam mencuci adalah dialirkan dengan air mengalir. Jadi, kenapa sifat dari air adalah suci dan menyucikan. Jadi, supaya pakaian yang kita cuci tadi menjadi suci kembali, menjadi bersih kembali. Nah, harus dibilas di air mengalir. Lihat seperti itu. Nah, setelah itu peras dan masukkan ke dalam ember yang berisi cairan pewangi. Kemudian kita diamkan sekitar 10 menit sebelum kita jemur. Setelah direndam larutan pewangi, selanjutnya kita kucek lagi, diperas, dan siap untuk dijemur. Oke, saatnya menjemur pakaian. Oh iya, sebelum dijemur, pakaian dibalik dulu. Jadi yang bagian dalam ada di luar, yang luar ada di dalam. Jangan lupa dijepit pakaiannya supaya tidak terbang ketika terkena angin. Kan sayang udah dicuci bersih, terus jatuh. Oke anak-anak, selamat mencoba di rumah. Boleh kamu coba latihan dengan mencuci sapu tangan atau mencuci kaos dalammu. Boleh. Cobalah, berlatihlah. Baik anak-anak, itu saja tata cara bagaimana kita mencuci baju dari awal sampai akhir. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kembali lagi dengan Bapak. Kita tadi sudah mempelajari tentang menjaga kebersihan pakaian. Yang pertama yaitu mengganti pakaian setiap hari, kemudian lagi mencuci pakaian, kemudian lagi menjemur pakaian, kemudian lagi melipat pakaian, dan yang terakhir adalah menyimpan pakaian dalam lemari. Nah anak-anak, itu tadi adalah kesimpulan materi kita pada hari ini. Anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran kita berakhir, Bapak akan memberi kalian latihan dan tugas. Nah, untuk melatih pengetahuan kalian yang ada di rumah. Untuk apa? Karena dari pembelajaran kita tadi, kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu tugas latihannya
ada 2 soal. Yang pertama itu ada gambar baju, kemudian titik-titik. Kemudian yang kedua ada gambar baju juga, kemudian di sampingnya ada titik-titik. Nah, cara mengisi, kalian tulis gambar apa yang ada di samping itu, nomor 1 dan nomor 2. Mungkin kalian bisa menulis menggunakan bantuan orang tua ataupun saudara kalian yang ada di rumah. Nah, kemudian tugas praktek ada 2 tugas. Yang pertama yaitu buat video mencuci pakaian. Kemudian yang kedua, buat video melipat pakaian. Dan tak lupa tugas ini kalian buat, kemudian kalian kirimkan ke guru pendidikan jasmani dan olahraga kalian masing-masing yang ada di sekolah. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kembali Bapak ingatkan pada kalian selalu mentaati protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, kemudian memakai masker saat keluar rumah, selalu jaga jarak dan jauhi kerumunan. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita berakhir, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.